Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, wanita ditemukan tewas di saluran irigasi di Jember diduga dibunuh. Gudang penyimpanan ban di Madiun ludes dilalap api. Santri pesantren di Pasuruan gelar penggalangan dana bagi Palestina. Saudara, seorang wanita ditemukan tewas di area saluran irigasi di Jember. Diduga kuat korban dibunuh dengan kondisi tubuh penuh luka akibat hantaman benda tumpul dan luka sayatan di leher. Saluran irigasi di area persawahan Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember, Senin pagi geger dengan ditemukannya jasad seorang wanita yang penuh luka. Diduga kuat korban berusia sekitar 35 tahun ini tewas akibat dibunuh karena tubuhnya dipenuhi luka hantaman benda tumpul. Kondisi leher korban juga luka parah akibat sayatan senjata tajam. Warga Desa Keting mengaku tak ada yang mengenal wajah korban sehingga diduga kuat wanita itu merupakan warga luar desa. Anda kan warga sini, identitas seperti apa ini Pak? Identitas kurang paham, enggak berarti jelas mukanya itu kan banyak darah. Artinya bukan orang sini Pak? Bukan. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan kartu identitas korban, namun sejumlah perhiasan masih menempel di tubuhnya. Beberapa luka yang terdapat pada jenazah tersebut. Kondisi pertama kali luka di bagian mana? Luka ada beberapa ada memar di kepala, kemudian ada luka korek di lehernya, seperti itu. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi menetapkan satu tersangka kasus pemerkosaan remaja umur 17 tahun di Madiun. Dari 3 orang yang dilaporkan, paman korban jadi tersangka. Dengan tangan terborgol, NI warga Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun digelandang aparat Polres Madiun Senin siang. Pria 39 tahun ini harus berurusan dengan polisi karena tega memerkosa keponakannya sendiri, gadis 17 tahun. Sedangkan untuk kakek dan ayah kandung korban yang awalnya diduga turut memerkosa, hingga kini belum terbukti bersalah. Kepada polisi, tersangka NI mengaku tega bertindak asusila terhadap keponakannya hingga puluhan kali sejak tahun 2021 lalu. Biasanya pelaku memerkosa korban usai menonton video porno. Awalnya niat jahat sang paman muncul. Usai korban bercerita telah diperkosa oleh seorang pria tetangganya. Dan pria tersebut kini sudah divonis 8 tahun penjara. Dari hasil pendalaman bahwa pelaku ini, saudara E ini sudah melakukan seperti yang disampaikan seminggu rata-rata 2 kali. Jadi kurang lebih 60-80 kali terhitung dari 2021 sampai pertengahan Agustus 2023. Kalau untuk kakek dan ayahnya gimana, Dek? Untuk kakek dan ayahnya sampai sekarang kita masih melakukan pendalaman dan sampai sekarang belum ditemukan alat bukti apapun untuk kedua terduga pelaku, kakek maupun orang tua korban. Itu juga dikuatkan dari keterangan saksi dan keterangan beberapa ahli yang kita dalami. Tersangka dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dinko Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, diduga karena sakit hati, seorang pria nekat membacok temannya saat bertemu di Jalan Raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Tersangka diringkus ketika hendak kabur ke Surabaya. Tidak sengaja berpapasan di Jalan Raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, pelaku J yang menyimpan dendam langsung mendekati korban, kemudian menyabetkan senjata tajam jenis celurit. Usai melampiaskan sakit hatinya, pelaku kemudian melarikan diri. Sedangkan korban yang menderita luka di bagian wajah ditolong warga untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Tak butuh waktu lama, tersangka diringkus tim Reskrim Polres Bangkalan di jalan menuju jembatan Suramadu saat hendak kabur ke Surabaya. Kepada penyidik, tersangka J mengaku dendam
karena dituduh mencuri sepeda motor dan korban hendak membacok tersangka dengan celurit. Inisialnya C dan yang satunya lagi masih DPO. Kemarin dilakukan penangkapan di wilayah Suramadu oleh tim Polres Bangkalan. Motifnya apa yang? Motifnya dari keterangan tersangka karena sakit hati, dia dendam, ya. Ada kejadian lama, rekitan lama, enggak dendam kepada keluarga, pada korban ini. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, dua pelaku penganiayaan dan perampasan motor dan ponsel milik seorang gadis di tengah hutan jati Mojokerto diringkus polisi. Kedua pelaku dan korban sebelumnya kenal melalui media sosial. Samsul Arifin, 22 tahun, tak bisa berkutik saat tim Jatanras Satreskrim Polres Mojokerto meringkusnya di rumah kos Desa Seduri, Kecamatan Mojosari. Tak berselang lama, polisi juga menangkap Abdul Bari, 30 tahun, warga Sidoarjo saat menunggu orang tuanya yang sakit di sebuah rumah sakit di Mojosari. Samsul dan Abdul adalah pelaku penganiayaan dan perampasan motor dan ponsel milik korban gadis 20 tahun yang dikenalnya melalui media sosial. Modusnya, Samsul mengajak Abdul untuk ketemuan dengan korban untuk diajak jalan-jalan mencari durian di Wonosalam, Jombang pada 22 Oktober lalu. Namun di tengah perjalanan, korban dibawa masuk ke hutan jati di Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Korban dipaksa menyerahkan kunci kontak motor dan ponselnya. Karena menolak, korban dianiaya kedua pelaku hingga tak sadarkan diri dan meninggalkannya di hutan. Pengungkapan kasus setelah kami melakukan penyelidikan dengan menyusuri CCTV yang ada di sepanjang jalan yang ada di sekitar TKP. Kemudian kami tim Jatarnas Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Mojokerto dengan berbekal 2 alat bukti yang cukup melakukan penangkapan. Yang pertama yaitu Samsul di rumah kos. Selanjutnya 10 menit kemudian kami melakukan pengembangan, kemudian dapat melakukan penangkapan terhadap Mahmud Bari di tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini. Kedua pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Gudang penyimpanan ban di Madiun ludes dilalap api. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.